Salam saudara-saudara, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya, channel Sukacita Kristus Tuhan. Saya Pendeta Muda Amurijai. Saat ini saudara-saudara, saya akan membagikan perenungan firman Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat anugerahmu yang begitu luar biasa memelihara kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, sehingga melalui firman-Mu ya Tuhan, kami dikuatkan dan kami percaya kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara-saudara, jadi kasih Tuhan, saat ini saya akan membagikan perenungan firman Tuhan kepada kita di dalam kitab Amsal, saudara-saudara, Amsal 22 ayat 6. Nah, saya akan bacakan kepada kita Amsal 22 ayat 6. Didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan itu. Sekali lagi saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpan daripada jalan-jalan itu. Nah saudara, yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah orang tua yang bijak. Jadi saudara-saudara, orang tua yang bijak itu saudara mendidik anaknya, mendidik orang-orang muda, mengajarkan anaknya kepada jalan Tuhan, mengajarkan anak-anak ini kepada jalan Tuhan, memberikan didikan yang layak baginya, memberikan pendidikan, memberikan pemahaman tentang firman Tuhan dari masa usia dini hingga sampai ia remaja dan sampai ia dewasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengajarkan anak muda tentang hal-hal yang bersifat kerohanian, kita harus mendidiknya untuk beretika baik, dan dia memiliki ketuhanan yang baik, dan dia percaya kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendidik anak-anak kita terhadap hal ketuhanan, maka saudara-saudara secara otomatis anak-anak kita ini kita mengajarkan mereka kepada hal-hal yang baik. Nah oleh karena itu saudara, sebagai orang tua yang bijak, maka ia mengajarkan anaknya kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, kita melihat saudara-saudara bahwa orang yang mendidik anaknya itu saudara menghasilkan buah yang baik. Kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi saudara, ini kita Amsal saudara mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk kita mendidik anak kita. Apa dikatakan di ayat yang ke-13? Janganlah menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkannya nyawanya dari dunia orang mati. Artinya begini saudara, bahwa kita sebagai orang tua yang bijak harus mendidik anak kita. Bukan berarti saudara kita menginginkan kematiannya, tetapi kita perlu menegur, memberikan teguran kepadanya, memberikan kedisiplinan kepadanya, memberikan pelajaran kepadanya, agar dia taat kepada pendidikan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan bersikap jujur dalam kehidupannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekarang banyak anak muda yang kacau balau, banyak anak muda yang hidup bebas, yang hidup dalam dunia bebas dan seks bebas. Bahkan kita melihat saudara ada banyak para yang ahli-ahli yang mensurvei saudara bahwasannya para pemuda zaman sekarang pola pikirnya sudah rusak oleh karena kecanggihan teknologi, rusak karena pergaulan bebas. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang bijak, sebagai orang tua yang bijak di dalam kekristenan, kita harus mengajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan dan dia semakin bertumbuh di dalam iman. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita menegur anak kita, memberikan pelajaran kepada anak kita, itu artinya kita menyelamatkan nyawanya dari dunia kegelapan, menyelamatkan nyawanya dari dunia seks bebas, menyelamatkan hidupnya dari dunia kegelapan, yang dimana saat ini banyak remaja-remaja, banyak pemuda-pemuda yang rusak pola pikir dan kehidupannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi ayat 15 dikatakan tadi, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu menyatakan yang jujur. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita berbicara masalah kata jujur, kita tahu bahwasanya anak-anak kita ini seringkali tidak jujur.
dan seringkali banyak berbohong karena karena pergaulan mereka. Nah, kemudian saudara, bagaimana kita membina mereka? Bagaimana kita memberikan pendidikan yang baik kepada mereka? Apakah dengan sifat kita harus memberikan secara memperlakukan mereka dengan kekerasan? Tidak perlu. Kita memberikan pendidikan kepada anak dengan kita mendisiplinkan mereka mulai dari rumah. Memberikan kedisiplinan, menghargai waktu, menghargai orang yang lebih dewasa, membina karakter mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, bagaimana mereka menjadi seorang pemuda yang lebih baik jikalau kita tidak mengajarkan mereka tentang hal-hal yang berbicara tentang kerohanian, kekristenan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana mereka berubah jika mereka tidak mengenal yang namanya dosa? Mereka harus menyadari bahwa pergaulan bebas itu banyak menyangkut tentang hal-hal dosa. Bukan berarti kita melarang mereka bersosial, berteman, bersahabat, tetapi memberikan kepada mereka pemahaman untuk mereka hati-hati terhadap pergaulan bebas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kita didik dengan baik, maka suatu saat dia menjadi anak yang bijak, baik, serta memberikan sukacita kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang tua yang baik, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan banyak memberikan kepada kita keteladanan yang baik terhadap semua apa yang dilakukan oleh anak kita itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan begitu dahsyat kepada kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita kepada hal-hal yang lebih baik, ketika kita memberikan kepadanya pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Nah, kita melihat di dalam Amsal 29 ayat 17, kita melihat di dalam Amsal 29 di ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Wah, luar biasa. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dari hasil didikan yang bijak, anak akan memberikan ketentraman serta mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Jadi saudara, setiap orang tua, saya yakin dan percaya, orang tua berdoa untuk kesuksesan anaknya. Maka oleh karena itu, jadilah orang tua yang bijak. Jadilah orang tua yang menjadi teladan. Jadilah orang tua yang menjadi berkat bagi anak-anaknya. Sehingga ketika dewasa nanti anaknya memberikan ketentraman kepada kita dan mendatangkan sukacita bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, anak kita bukan hanya sukses dari segi pendidikan dan pengetahuan, tetapi dia sukses menjadi orang yang percaya, dewasa kerohaniannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dimanapun kita berada, kiranya perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini memberkati saudara-saudara selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.